Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana teman-teman kabarnya? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah komen, yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Yang sebelumnya belum selesai. Dan kali ini akan melanjutkan ceritanya di episode yang kedua. Cerita ini berjudul Malam Jumat Kliwon di Gunung Kembang. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Di posisi ini, aku dan Yayat benar-benar bingung. Sebenarnya kami itu ada di mana? Apa kami tersesat? Tapi kurasa sejak tadi, langkahku dan Yayat berada di jalur yang tepat dan selalu melewati jalan setapak layaknya jalur pendakian. Lantas, aku mengajak Yayat membaca ayat kursi untuk menetralkan keadaan dan mental kami. Bismillah, ayo Yat, jalan lagi. Aku di depan, ajakku kepada si Yayat. Kami berdua kembali menyusuri belantara, dengan harap bisa sampai ke tujuan kami selanjutnya, atau kembali ke jalur pendakian yang benar. Aku berpesan kepada si Yayat, agar di setiap langkah yang dilakukannya, untuk selalu diiringi dengan doa dan sholawat yang dipanjatkan. Namun sudah 1 jam menyusuri, masih belum juga kami berdua menemukan jalur pendakian yang benar. Jika dilihat dengan mata normal, jalur yang kami berdua lewati ini selayaknya jalur pendakian normal. Tapi aneh, kenapa kami tidak juga menjumpai papan petunjuk jalur pendakian? Apakah kami berdua berpindah di dimensi lain? Di situ aku berdoa, ya Allah, semoga aku diberikan petunjuk. Pendakian yang aku kira berjalan seperti biasanya, ternyata malah begini. Mimpi apa aku semalam? Bisa-bisanya malam ini aku terperangkap di dalam hutan bersama satu sahabatku ini. Kulihat jam melekat di tangan, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 9 malam. Aku dan Yayat terus berusaha tenang, namun dalam hati rasa takut yang tak terbendung sudah menyelimuti. Perjalanan kembali kami lanjutkan, hanya dengan satu modal kami, yaitu keyakinan. Keyakinan kalau kami bisa kembali ke jalur pendakian yang semestinya. Dan kami berdua bisa sampai puncak malam ini dan istirahat di sana. Sungguh aku tidak mengharapkan terjebak di wilayah yang tak aku mengerti ini. Aku hanya ingin kembali lagi. Aku hanya ingin menikmati pendakianku kali ini tanpa hal-hal seperti ini. Ayo Yat, semangat. Semangat ayo. Pasti kita bisa kembali. Ucapku menyemangati si Yayat dan diriku sendiri. Kali ini jalur yang kami lewati lebih miring dari sebelumnya. Untung kabut sudah hilang, jadi tidak ada lagi yang menghalangi penglihatan kami. Naik turun menyusuri jurang kami lewati berkali-kali, sampai di titik di mana kami berdua benar-benar lelah. Selain tenaga, mental kami berdua sudah sangat terkuras akibat diputar-putarkan di tempat ini. Kesunyian malam kala itu benar-benar terasa sangat lama bagiku dan Yayat. Waktu yang normalnya berjalan 1 jam,
tapi bisa berjam-jam kami rasakan. Keringat dingin tak henti-hentinya mengalir dari balik bajuku. Persediaan air pun kian lama kian berkurang. Untung aku dan Yayat membawa perbekalan logistik lebih. Jadi kami berdua bisa sedikit aman untuk sekarang. Tapi lagi-lagi, keadaan belum lega memihak kepada kami. Di antara kesunyian dan gelapnya malam, tiba-tiba sayup-sayup, aku dan Yayat mendengar suara celeng berada di dekat tempat kami istirahat ini. Yat, kamu dengarkan suaranya? Ini tidak hanya satu, Yat, ini banyak. Ucapku gugup setelah mengetahui kalau suara celeng yang aku dengar itu sepertinya lebih dari satu. Dot, ayo sembunyi, Dot. Cari tempat yang jauh dari jalanan ini. Sepertinya celeng-celeng itu bakal lewat jalan ini, Dot. Ajak si Yayat padaku. Dengan hati-hati, aku dan Yayat melangkah lagi, mencari tempat yang aman untuk kami berdua bersembunyi dari gerombolan celeng-celeng yang akan mendekat itu. Setelah kami berdua mendapatkan tempat aman dan cukup untuk kami berdua, Dot, olesi carrier dan badan kita dengan minyak angin ini, agar bau makanan yang kita bawa tidak tercium sampai di celeng-celeng itu, ujar si Yayat. Kami berdua sembunyi di balik batu besar dan batang-batang pohon yang tumbuh mengelilinginya. Headlamp sudah mati. Cukup jauh tempat ini dari tempat kami istirahat tadi. Tapi penglihatan kami, sayup-sayup masih bisa melihat sampai ke sana. Karena kabut yang sudah hilang dan cahaya bulan yang sedikit terang. Dengan berkoloni, celeng-celeng tersebut lewat di jalan tempatku dan Yayat istirahat tadi. Ternyata mereka semua sedang mencari makan, sangat banyak, dan terus mengeluarkan suara yang aku sendiri tidak bisa menirukan. Sampai-sampai aku bingung saat akan menghitungnya. Ukurannya pun macam-macam, dari yang berukuran masih peranakan sampai yang besar. Aku menelan ludah sendiri saat melihat celeng yang berukuran sampai sebesar kerbau. Itu besar sekali. Dalam doa, aku selalu meminta agar bisa lekas bebas dari keadaan genting ini. Ingin rasanya aku lekas berlari sekencang mungkin dari sini. Tapi setelah aku perhitungkan baik-baik, pasti langkahku tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan celeng-celeng itu. Lagi-lagi aku dipaksa bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Kurasa pundakku ditepuk oleh si Yayat. Ia nampaknya juga heran melihat celeng berukuran raksasa itu. Tapi ada yang membuat kami heran daripada itu. Bagaimana tidak? Di paling belakang ada makhluk yang awalnya aku pikir adalah manusia, karena bentuk tubuh dan ukurannya yang tak jauh berbeda dengan aku dan Yayat. Ia menggunakan pakaian serba hitam dan tertutup kain di kepalanya, sehingga membuatku sulit melihat siapakah gerangan itu. Gelapnya malam benar-benar menyulitkanku dengan Yayat untuk memastikan siapakah seseorang yang berbalut kain yang serba hitam itu. Ku benarkan posisiku, aku cari posisi senyaman mungkin, tapi tetap dengan gerakan yang senyap, agar tidak menimbulkan suara yang bisa mengundang celeng-celeng itu dan akan menerkam kami semuanya. Ku sempatkan lagi melihat Yayat. Ia tampak sangat ketakutan. Keringat tampak mengalir di antara headlamp di dahinya. Yat, aku wedi, Yat. Aku takut. Tapi keadaan memaksaku diam, supaya keadaan tidak menjadi semakin sulit. Mataku kembali mengarah pada sosok makhluk yang belum aku ketahui batang hidungnya itu. Saat ia lama-lama mendekat dengan penglihatanku, dengan jelas aku bisa melihatnya. Ternyata
makhluk yang sempat aku kira manusia itu adalah ia berbadan manusia, tapi yang tumbuh di atas lehernya bukan kepala manusia. Yang tumbuh di atas lehernya itu adalah kepala celeng. Ya Allah, pemandangan apa lagi ini? Kali ini aku benar-benar ingin sekali berlari dan teriak sekencang mungkin. Tapi bagaimana jika mereka menangkap kami berdua? Bagaimana jika aku dan Yayat dijadikannya sebuah hidangan bagi mereka malam ini? Rapalan doa semakin cepat kupanjatkan. Nafas Yayat ku dengar ngos-ngosan di telingaku. Aku yakin, barusan ia juga melihatnya. Sosok yang entah siluman celeng atau apakah itu. Lantas aku memberikan kode kepada Yayat agar tetap tenang dan diam sampai apa yang ada di depan mata kami ini hilang. Kusempatkan lagi melihat jam, tapi aneh. Jam yang tadi baik-baik saja tiba-tiba mati entah kenapa. Di situ aku hanya bisa berdoa dan memanjatkan doa. Ya Allah, kenapa bisa seperti ini? Apa yang telah terjadi kepada kami? Apa ini arti dari mimpiku tadi ya? Apa ini alasan kenapa ibu menghampiriku dalam mimpi tadi dan memintaku untuk pulang? Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini adalah menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati, pikiran, dan mental harus tetap kuat. Aku yakin semua ini bisa kami lalui. Pokoknya setelah mereka hilang dari mataku, aku harus jalan lagi. Aku yakin aku bisa terbebas dari manusia ini. Selama aku yakin, pasti Allah selalu bersamaku. Dan singkat cerita, pemandangan mengerikan itu hilang dari mataku. Dengan sedikit menghela nafas lega, kemudian aku mengajak Yayat berjalan lagi. Kali ini rencanaku adalah mencari tempat terbuka agar aku bisa dengan bebas di mana posisi kami berdua berada. Tapi lagi-lagi, keadaan mempersulit kami. Kabut datang perlahan menghalangi penglihatan kami. Apakah ini ulah dari para demit di sini yang tak rela kami berdua terbebas dari sini? Kali ini aku dan Yayat melantunkan sholawat agak kencang di setiap langkah kami. Masih dengan modal keyakinan kami berjalan. Entah sudah jam berapa ini, pokoknya aku harus keluar dari sini malam ini juga. Susah payah kami berdua berjalan menembus belantara dan kabut ini. Hingga saat aku dan Yayat tengah merebahkan lelah di antara kabut yang masih tebal, cahaya senter terlihat dari arah bawah. Dot, itu lihat, kayak deloken kayak. Ucapnya sambil menunjuk ke arah cahaya senter itu. Antara haru dan takut perasaan kami berdua. Harunya adalah, jika cahaya itu berasal dari pendaki atau warga dekat sini, maka selamatlah kami. Tapi, jika cahaya itu berasal dari makhluk jadi-jadian yang berniat buruk dengan kami, maka habislah kami berdua. Kakiku dan Yayat sudah sangat lelah jika harus digunakan untuk melangkah cepat lagi. Sementara makhluk misterius itu semakin mendekat ke arah kami. Aku dengan Yayat saling berhadapan dan berdoa agar yang datang itu merupakan makhluk kiriman Tuhan yang akan menolong kami berdua. Cahaya senter itu semakin dekat dan terdengar langkah kaki hingga ke telingaku. Sampai akhirnya, "Le, jenengan badhe tindak pundi? Kalian mau kemana?" tanya seorang misterius itu. Kumantapkan hati dan memberanikan diri melihatnya. Yang aku lihat pertama kali adalah kakinya. Apakah kakinya itu menginjak tanah ataukah melayang? Kutengok kepala sedikit demi sedikit. Aku melihat ternyata kakinya masih menginjakan tanah. Semakin ke atas, semakin ke atas. Sekarang yang kulihat
adalah manusia, laki-laki setengah tua berkumis, dengan ikatan kain batik di kepalanya, sedang berdiri menghadapku dan Yayat. "Le, teko yuk menengah itu," ucapnya lagi. Nggih Pak, kulo kalian rencang badhe muncak, tapi kulo nyasar dumigi mriki. Pungkasku kepada si bapak itu. Saya sama teman saya mau ke puncak, tapi saya nyasar sampai ke sini. Jawabku seperti itu kepada bapak tadi. "Melampahipun boten teng mriki Le. Sumangga bapak terkemawon, jalannya bukan di sini. Mari ikut bapak saya antar," ajaknya bapak itu kepada kami dan Yayat. Aku dan Yayat saling tatap. Kami berdua kebingungan. Apakah bapak ini benar akan mengantarkan kami, atau malah akan menambah sulit keadaan kami? Di situ saya bertanya kepada bapak itu rumahnya di mana. "Pak, jenenganipun daleme pundi?" tanya si Yayat. Dan bapak itu pun menjawab, "Bapak ini orang sini nak, bapak mau ke desa seberang sana," terangnya kepada kami berdua. "Monggo bapak antar mawon, boten usah wedi kalih bapak. Bapak itu akan mengantar saya dan si Yayat untuk ke puncak. Dia bilang gak usah takut." Beliau lantas jalan lagi, meminta kami mengikutinya dari belakang. Sementara aku dan Yayat sebenarnya masih bingung mau percaya atau tidak. Tapi yang terlintas di pikiranku saat itu adalah pertolongan seperti ini tidak datang 2 kali. Semoga bapak ini adalah kiriman dari Allah untuk menolong dan membawaku dan Yayat terbebas dari sini. "Ayo Yat, ikuti saja," ucapku kepada si Yayat. Beliau jalan dengan cepat, membelah belantara hutan yang masih rapat, hanya dengan menggunakan jaket tipis dan mengenakan sandal. Beliau jalan tanpa kesusahan. Sampai-sampai aku dan Yayat seringkali kerepotan mengikutinya. Di situ aku bilang kepada bapak itu, "Pak, wiwit kala wau kula kalih rencangi kula niki kesasar datang mriki." Aku bilang kepada bapak itu, "Pak, sejak tadi saya dan teman saya itu kesasar sampai sini. Lalu kami menemukan banyak keanehan di sini," ucapku memberanikan diri kepada si bapak itu. "Menikon dalu jemuah kliwon Le. Demit-demit wonten mriki asring iseng menawi kadal kados menika," kata bapak itu. "Ini Jumat Kliwon nak. Jadi setan-setan di sini sering iseng kalau waktu begini. Makanya lain kali hati-hati," ujar beliau kepada kami. Semakin lama posisi kami keluar dari dalam hutan itu, berganti dengan sabana yang berada di punggungan gunung. Saat ini yang kucari pertama kali adalah di manakah Gunung Sindoro, karena letak Gunung Kembang ini berada tepat di sebelahnya. Tapi mataku tidak menemukannya. Aku masih bingung di mana posisi berdiriku sekarang. Aku harus mengikuti langkah bapak tersebut hingga sampailah kami di puncak gunung bebarengan dengan adzan subuh yang berkumandang. "Le, menika sampun dumigi puncak. Sakmenika bapak tiler nggih. Kalau sudah sampai puncak, bapak sekarang tinggal ya," ucapnya bapak itu kepada kami. Belum sempat kami berdua menjawabnya, bapak tersebut langsung berjalan lagi ke arah berlawanan dari kami datang. "Matur suwun Pak, terima kasih Pak," jawabku, walau beliau sudah berjalan cukup jauh. Sekarang aku dan Yayat bersyukur tiada henti setelah semalaman penuh terjebak di dalam hutan yang entah di mana letaknya. Dan sekarang kami sampai di puncak dengan selamat dan terbebas dari sana. Kupaksa tubuhku dan Yayat sekali lagi untuk membangun tenda dulu untuk kami berdua merebahkan lelah tubuh kami yang sudah lelah ini. Singkat cerita, matahari perlahan menampakkan jati dirinya. Kami yang berada di dalam tenda merasakan kehadirannya.
Malam yang dingin dan sunyi pun berganti dengan hangatnya mentari pagi. Setelah cukup dengan tidur, ku buka tenda dan memasak untuk kami sarapan pagi ini. Di luar, tak seorang pun kami temui, hanya ada tenda kami yang berdiri. Setelah semuanya beres, ku sempatkan foto-foto dengan Yayat sebelum turun ke base camp. Aku kembali melihat jam tanganku yang semalam mati, tapi aneh, di sini jamku normal lagi. Aku tidak mau memikirkannya dulu sekarang. Yang terpenting sekarang hanyalah turun dengan selamat. Di pagi setengah siang, tepatnya jam 10 pagi, kami berdua turun. Sebelum turun, sempat aku menemukan beberapa celeng berkeliaran di puncak, sehingga membuatku teringat dengan kejadian semalam. Sudah lupakan saja, sekarang turun. Seperti perjalanan naik, saat turun tak seorang pun kami temui. Kami melangkah dengan hati-hati, karena kami tidak ingin kejadian semalam terulang lagi. Perjalanan turun tak menemukan rintangan apapun. Yang ada hanyalah turunan-turunan terjal, selayaknya gunung-gunung yang lain. Singkat cerita, setelah melewati hutan dan perkebunan teh, kami pun sampai di base camp dengan cepat. Di sini kami melaporkan semua data dan sampah yang kami bawa. Tak satu pun sampahku yang kurang, menandakan bahwa diriku ini tak membuang sampah waktu di puncak. Ingin rasanya aku menceritakan cerita semalam kepada mereka, tapi biarkan ini menjadi ceritaku sendiri dan Yayat. Biarkan ini menjadi pelajaran kami berdua, agar lebih berhati-hati dalam mendaki gunung. Setelah urusan administrasi selesai, kami berdua mengistirahatkan tubuh sebentar, lalu mandi dan mengisi perut yang sudah keroncongan ini. Saat semua selesai, kami berdua pulang dengan 2 pertanyaan yang belum kami ketahui jawabannya. Yang pertama, di manakah saat kami tersesat semalam? Di dimensi lainkah atau di mana? Lalu yang kedua adalah, siapa bapak-bapak semalam yang belum sempat aku tanya siapa nama beliau? Ingin rasanya aku bertemu dengannya, sekedar untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirnya aku dan Yayat kembali pulang ke kota kami dengan rasa syukur yang kami panjatkan. Pendakian yang aku kira akan semulus seperti pendakian-pendakian sebelumnya, ternyata malah memberiku cerita semenantang ini. Semoga ini menjadi pelajaran untukku dan kami berdua. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan ini. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.